Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari pertama David Rizal, kedua Aryawati, dan ketiga Kamela Saridewi menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Novik Afriko SPD MM, dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Yeni Kawarti SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan tugas pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik, yaitu supervisi kegiatan coaching. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Novik Afriko SPDI MM sebagai fasilitator dan Ibu Yeni Kawarti MPD sebagai pengajar praktik yang selalu membersamai kami selama pendidikan guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan, saya Aryawati, di sebelah kanan saya Kamela Saridewi, dan di sebelah kiri saya David Rizal. Berikut supervisi kegiatan coaching kami. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan ini terdiri dari 3 sesi. Berikut pemaparan masing-masing sesi untuk supervisi kegiatan coaching kelompok 2. Untuk sesi pertama, saya David Rizal sebagai supervisor atau sebagai pengamat. Saya Aryawati sebagai coach. saya Kamela Saridewi sebagai coach. Permasalahan yang kami angkat pada kali ini adalah Siswa datang terlambat di dalam pelajaran Kamela Saridewi. berikut kegiatan supervisi coaching untuk sesi pertama. Assalamualaikum Bu Arya. Waalaikumsalam Pak David. Bagaimana pagi ini Bu Arya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak David. Yang Pak David lihat. Alhamdulillah. Sudah siap Bu Arya untuk melaksanakan praktek coaching pada kesempatan ini? Ya sudah siap Pak David. Saya akan melaksanakan coaching pada kali ini dengan Bu Kamela Pak David. Sebelum kita mulai praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak David. Pertama, apakah tujuan Bu Arya untuk melaksanakan praktek coaching pada hari ini? Tujuan saya untuk melaksanakan praktek coaching tentunya membantu coach saya Bu Kamela menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya. Kompetensi apa yang ingin Bu Arya kembangkan dari praktek coaching ini? Kompetensi saya mungkin dengan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk mengungkapkan potensi Bu Kamela sebagai coach nanti agar saya dapat menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Kira-kira indikator untuk mencapai tujuan dari praktek coaching itu bisa Bu Arya sebutkan? Indikatornya mungkin nanti dapat terlihat pada coach yaitu Bu Kamela dapat menemukan solusinya sendiri atau dia nanti solusinya itu yang lahir dari pemikiran sendiri tanpa saya yang menemukannya. Saya hanya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tadi nanti pada Bu Kamela. Berarti Bu Arya sudah siap untuk melaksanakan praktek ya? Insya Allah saya akan mulai Pak. Ya, saya doakan mudah-mudahan praktek coachingnya berjalan dan sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak saya mulai coach dengan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bu Kamela. Ibu ada waktunya nggak hari ini? Insya Allah saya ada waktu luang sekarang Bu. Silakan ada apa Bu? Jadi Bu murid saya bernama Mayang, dia sering datang terlambat di kelas saya. Sementara saya masukkan tujuh 15 Bu. Dan si Mayang ini selalu masuk di kelas saya itu jam 7 lebih, bahkan jam 8 dia datang itu. Itulah saya pun berpikir ada masalah apa lah sama yang ini. Oh begitu ya masalah Bu Kamela. Nah dari cerita yang Bu Kamela sampaikan tadi, kira-kira apa harapan yang Anda ingin capai? Harapan yang saya ingin capai mungkin Mayang ini bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu dan tidak terlambat lagi Bu. Agar tidak dia absen kan dari kesepakatan atau keyakinan kelas kita perdana kan
kalau dapat hadir 85% itu 3 kali. Sementara Semayang ini udah lebih hampir 3 kali dia tidak dapat. Ya, begitu ya Bu. Iya. Nanti kira-kira nanti apa solusi yang Ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin solusi yang saya pikirkan itu menanyakan kepada Mayang ini kenapa dia datang terlambat, kemudian memanggil wali kelasnya terutama ya Bu sebelum orang tuanya. Dan itu saya panggil wali kelasnya terlebih dahulu. Ternyata ibu ini mau, udah ditanya sama yang ini, ternyata dia suka main game online, makanya dia terlambat Bu. Dan jam tidurnya itu rata-rata di atas jam 12 Ibu. Begitu ya Bu. Iya. Kemudian kalau saya lihat dari cerita Ibu kan tadi lumayan terlambat, sudah Ibu sajikan solusinya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, pada skala berapa usaha Ibu ini bisa tercapai untuk mencapai tujuan Ibu? Apabila dilihat dari usaha saya yang telah saya lakukan dan saya berbincang-bincang dengan wali kelas dan orang tuanya, mungkin usaha saya, kalau saya skala kaca sampai 10, mungkin usaha mungkin udah skala 7 sih. Berarti begini ya Bu, tadi dari skala 1 sampai 10 dengan mencapai angka 10, berarti ada 3 lagi usaha yang Ibu akan Ibu lakukan. Kira-kira strategi apa yang nanti Ibu Kamela gunakan supaya hasilnya lebih maksimal lagi gitu? Mungkin pertama kan saya panggil wali kelasnya Bu, orang tuanya. Mungkin akan saya berbicara dengan guru BK, mungkin agar Mayang ini diproses oleh guru BK bagaimana dia datang terlambat dan bajunya atributnya tidak mematuhi peraturan sekolah Ibu kan. Nah, mungkin dengan adanya kolaborasi antara wali kelas, orang tua dan saya sendiri sebagai guru, kemudian dengan BK, mungkin Semayang ini mau berkomitmen lagi untuk agar datang ke sekolah lebih tepat waktu lagi dan tidak sering terlambat, dan juga Semayang ini agar mengurangi main game online karena zaman sekarang ini pengaruh ponsel kan sangat berbahaya bagi siswa. Oh, bagus sekali Bu usaha-usaha yang Ibu lakukan tuh ya. Saya simpulkan setelah bekerja sama dengan BK, gitu kan, dengan orang tua juga. Kira-kira apa komitmen yang dapat dibuat untuk menjalankan rencana aksinya nanti Bu? Mungkin ada 3 komitmen yang akan saya bikin. Pertama komitmen yang saya buat itu kan waktu awal pertemuan masuk ke kelas atau pelajaran baru itu kan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sepakati bahwa siswa yang hadir itu setidaknya 85%. Kalau saya hitung kan sebenarnya 3 kali, sementara Mayani hampir 4 kali absen. Nah, mungkin itu yang akan saya beritahu lagi si Mayang dan orang tuanya. Kemudian adanya si Mayang ini membuat surat perjanjian yang ada ditandatangani kalau dapat pakai materai sih Bu. Mungkin si Mayang ini mau lebih disiplin lagi dengan adanya surat perjanjian yang ditandatangani orang tua dan guru BK, wali murid dan saya sendiri. Kemudian si Mayang ini mau berkomitmen lagi untuk datang lebih tepat waktu lagi. Kemudian dengan adanya hadirnya si sekolah si Mayang lebih tepat waktu lagi, nah maka si Mayang ini lebih teratur lagi Bu. Itu Bu. Sudah ada komitmen Ibu ya Bu, bagus ya Bu. Kemudian Ibu perhatikan siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen itu Bu. Nah, mungkin dengan saya lihat ke belakang lagi Ibu, mungkin yang banyak membantu itu mungkin orang tuanya, terutama saya terapkan dulu Ibu ya, karena pendidikan itu kan tidak di sekolah juga, mungkin dari keluarga dulu ya Ibu ya. Bagaimana orang tuanya saya komitmen dengan orang tua Mayang, terutama mamanya Mayang. Jadi saya mau bentuk si Mayang ini, kalau dapat Mayang ini tidurnya lebih cepat, kalau dapat kan di bawah jam 10, jadi Mayang tidak terlambat lagi ke sekolah gitu. Itu yang saya berikan komitmen dengan orang tuanya Ibu. Kemudian saya bekerja sama lagi dengan walasnya supaya Mayang ini dikontrol gitu. Sembari saya mengontrol Mayang kan kerjasama dengan wali kelas, berkolaborasi dan guru BK gitu. Gitu. Baiklah Bu, bisa saya simpulkan Ibu bekerja sama dengan wali kelas, guru BK dan juga orang tuanya. Saya doakan mudah-mudahan usaha Ibu itu bisa berhasil ya Bu.
itulah solusi yang Ibu temukan tadi dari permasalahan Ibu tersebut. Nah sekarang Bu, setelah menemukan solusi itu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya itu setelah berbincang-bincang dengan Bu Alia, rasa saya lebih tenang lagi, lebih lega lagi, bahkan lebih plong terhadap permasalahan. Mungkin diantara murid yang banyak ini mungkin yang paling memilih si Maya ini, karena udah lebih dari komitmen yang kita sepakati, udah lebih 3 kali absen. Nah, makanya saya mau siswa saya ini kalau dapat maju bersama. Iya benar. Iya. Alhamdulillah ya Bu, sudah menemukan solusi. Mungkin kita akhiri sesi coaching kita pada kali ini Bu. Terima kasih juga atas kesempatannya. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam Pak. Tadi saya sudah memperhatikan Bu Alia telah menggunakan praktek coaching bersama Bu Kamila. Jadi bisa saya simpulkan beberapa hal terkait dengan praktek coaching ini. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan coaching ini dilaksanakan, yaitu saya lihat sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya di sini ada perhatian fokus, kemudian ada fokus, kemudian ada perhatian penuh, dan Bu Alia telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik yang bisa mengungkapkan permasalahan secara baik, dan Bu Kamila juga bisa merespon dengan baik dengan menghasilkan solusi yang baik. Kemudian dalam pembicaraan ini saya melihat bahwa terkait dengan permasalahan yang dialami Bu Kamila itu terkait dengan siswanya yang bernama Maya yang sering bolos karena sering mengikuti game online, atau itu sudah ditemukan beberapa solusi, diantaranya adalah pendekatan pribadi kepada yang bersangkutan, itu dengan membuat perjanjian atau pernyataan tertulis untuk bisa tertib dalam ikut pembelajaran yang baik. Yang kedua juga ada yang kita lakukan, yaitu mengkomunikasikan dengan pihak wali kelas atau guru BK. Kemudian juga ada rencana untuk mengkomunikasikannya dengan pihak orang tua. Jadi ini adalah sesuatu langkah yang baik dalam mengatasi permasalahan ini. Kemudian alternatif lain yang saya lihat di sini adalah Ibu berencana untuk melaksanakan kolaborasi dan menjalin komitmen bersama bagaimana mengatasi persoalan anak ini dengan baik. Artinya semua yang berkaitan dengan anak ini, baik orang tua maupun wali kelas, pihak sekolah dan sebagainya, Ibu libatkan untuk membuat komitmen bersama bagaimana anak ini bisa lebih baik. Itulah catatan saya selama kegiatan supervisi atau pengamatan dari praktek coaching. Saya ucapkan selamat, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih Pak David atas kembali dan masukan yang dari Pak David, juga berguna bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi, dan sebagai refleksi bagi diri saya, masukan dari Pak David bisa saya gunakan untuk praktek coaching selanjutnya. Terima kasih ya Pak David. Untuk sesi kedua, supervisi kegiatan coaching, saya Aryawati sebagai supervisor atau pengamat, Dan saya sebagai coach Kamila Sari Dewi. Dan saya David Rizal sebagai coach. Permasalahan yang diangkat adalah tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Assalamualaikum Bu Men. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Men? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu Mel, kali ini Bu Mel akan melakukan kegiatan coaching ya. Nah, jadi bagaimana Bu Mel sudah siap? Untuk praktek coaching hari ini sudah siap Bu, tapi saya ada sedikit nervous Bu dengan teman saya. Oh biasa ya. Nah, awal dari belum terbiasa berhubung karena harus sesuai dengan teknik kita Bu. Iya ya. Oh terbiasa Bu Mel, jadi karena memang belum terbiasa, nanti kan lama-lama dia terbiasa Bu Mel. Nah, semoga kegiatan kali ini kita lancar ya Bu ya. Iya Bu. Jadi Bu Mel, untuk selanjutnya dari praktek coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu Bu Mel, yaitu present atau kajian penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti Bu Mel masih ingin melaksanakannya di bagian mana yang meningkatkannya gitu Bu Mel? Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya lebih meningkatkan di bagian present itu kehadiran penuhnya Bu, karena secara ini
kan kegiatan coaching ini kan harus fokus, yang disampaikan oleh teman saya sebagai coaching. Nah kalau kita kurang fokus, otomatis kan jadi menanggapi dari si coaching tentunya sulit tuh dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritiknya. Oh ya benar, berarti bagi present ya Bu. Iya. Kemudian terakhir Ibu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman saya. Baiklah Bu, semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu melakukan coaching dengan Pak David. Dan saya sebagai observer nanti akan mengamati kegiatan coaching Ibu. Kemudian nanti apakah saya akan melihat apakah sesuai dengan kita. Dan tentunya saya akan melihat bagian present yang ini Bu tingkatkan tadi ya Bu ya. Nah, silakan dilanjutkan Bu. Ya, terima kasih Bu. Semoga nantinya coaching ini dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu Mel. Alhamdulillah sehat Pak. Ada waktunya Bu Mel, saya ingin berdiskusi dengan Bu Mel hari ini. Ada Pak. Baik. Gini Bu Mel, saya ada sebuah permasalahan sedikit. Saya kan sudah mempelajari modul 2.1 dan modul 2.2 itu tentang pembelajaran dan diferensiasi. Jadi saya ingin bagaimana materi ini bisa teraplikasi dalam bentuk nyata dalam pembelajaran di kelas. Oh ya baik Pak. Dengan senang hati Pak David, saya tidak keberatan dan justru saya sangat merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bapak David lakukan di kelas. Jadi gini Mbak, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya pertama setelah mencoba untuk memetakan kebutuhan murid-murid saya. Jadi saya pertama itu membuat sebuah pertanyaan untuk mengetahui gaya belajar mereka. Misalnya saja dengan memberikan sebuah pertanyaan, bagaimana Ananda untuk menyelesaikan tugas sekolah? Apakah membaca buku catatan atau mendengarkan rekaman atau mencari video tutorialnya di YouTube? Jadi tiga pertanyaan ini saya berikan kepada murid saya. Kemudian saya minta tanggapan mereka. Nah dari pertanyaan ini kemudian saya kelompokkanlah mereka. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Oke Pak, silakan Pak David. Apa yang perlu diskusikan berarti Pak David tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari ini mana Pak David perlu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi dalam kegiatan ini, dalam kegiatan pembelajarannya, siswa saya ini saya kelompokkan jadi 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok itu saya berikan materinya sama, tetapi perintah pelaksanaannya berbeda. Misalnya saja untuk kelompok visual, mereka saya suruh untuk memahami teks-teks atau dialog berbahasa Arab. Kemudian mereka saya pandu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Tapi materi tak sama itu Al-Marah Fikul Amak Fil Madrasah atau kualitas sekolah. Kemudian untuk kelompok auditori itu mereka itu saya berikan dialog atau percakapan berbahasa Arab. Kemudian mereka saya berikan pertanyaan terkait dialog tersebut. Nah, mereka memahami dialog untuk bisa menjawab pertanyaan. Dan kelompok yang ketiga itu saya berikan kata-kata atau frase atau ungkapan yang belum tersusun. Kemudian mereka minta untuk menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Nah, jadi di sini saya mengharapkan mereka itu bisa melaksanakan tugasnya secara baik dan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Itu ya Pak ya. Bapak. Kemudian apa yang Bapak David lakukan selama kegiatan tersebut berlangsung? Yang saya lakukan itu saya mengawasi bagaimana mereka berdiskusi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian kalau mereka memang membutuhkan bantuan, misalnya ada kesulitan-kesulitan, saya selalu tanggap untuk mendampingi mereka terkait mereka. Nah setelah Bapak David melakukan tugas kelompok yang telah diselesaikan, apa yang dilakukan siswa lagi Pak? Setelah siswa itu menyelesaikan tugas kelompoknya, kemudian mereka mengumpulkan hasilnya dan mengkomunikasikannya kepada siswa lainnya dengan cara menempelkan di depan.
Kemudian bagaimana kelompok bisa mengkomunikasikannya hasil kerja kelompok itu? Tadi kan siswa ini kan berkelompok, ada visual, auditory, kemudian kinestetik. Kemudian setelah kelompok ini berhasil menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perintah soal, kemudian kelompok ini dibagi lagi, Bu. Mereka sesuruh berhitung 1 sampai 3 masing-masingnya. Kemudian setelah itu yang menyebut angka 1 bergabung menjadi kelompok 1, yang menyebut angka 2 menjadi kelompok 2, dan yang menyebut angka 3 menjadi kelompok 3. Kemudian di sini mereka kembali berkolaborasi untuk menyampaikan hasil masing-masing kelompoknya, dan mereka ini dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait semua pertanyaan yang ada dalam diskusi sebelumnya. Jadi mereka bisa saling melengkapi dalam kelompok barunya. Kemudian yang menjadi kesulitan Pak David yang saya lihat tadi dari Bapak David ceritakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang menjadi kesulitan Pak David setelah Pak David dalam kelasnya? Begini, Bu. Tujuan saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah agar meningkatnya keikutsertaan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Akhirnya siswa bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tapi walaupun saya telah mencoba melaksanakan kegiatan atau model pembelajaran berdiferensiasi ini, tapi saya melihat bahwa keaktifan siswa itu masih kurang. Artinya ada juga siswa itu yang kurang aktif, misalnya hanya mengandalkan mencontek teman, punya jawaban temannya, atau juga mereka tuh belum mau untuk mengemukakan pendapat. Padahal melalui kegiatan ini saya sudah berusaha bagaimana agar mereka itu aktif dan kreatif dalam kegiatan diskusi ini atau dalam kegiatan pembelajaran ini. Itu yang salah. Berarti Pak David menunjukkan supaya siswa ini dorong keaktifan siswa ya, untuk dalam tugas kelompok ya Pak ya. Nah, kemudian apa trik lain yang Bapak mungkin terapkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak? Trik lainnya rencananya Bu kan itu bagaimana siswa ini aktif dan kreatif. Saya juga memberikan semacam kuis lagi atau pertanyaan lagi, kemudian meminta siswa menanggapi secara cepat. Nah, bagus Pak. Berarti Bapak telah menemukan solusinya sendiri ya Pak terhadap permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, Pak David dapat berbicara saat ini tentang pembelajaran diferensiasi. Berarti Bapak sudah menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Nah, kapan Bapak David akan menyampaikan persoalan ini? Atau dengan teman sejawat atau membentuk dalam suatu organisasi atau kombel gitu Pak? Ini tadi kan saya sudah mengatakan bahwa saya sedang melakukan kegiatan berdiferensiasi, tetapi siswa saya masih banyak yang kurang aktif, dan saya merasa sudah melakukan semaksimal mungkin usaha apa yang saya bisa lakukan agar mereka bisa aktif. Jadi terpikir oleh saya bahwa ternyata mungkin pengetahuan saya atau pengalaman saya dalam kegiatan berdiferensiasi ini masih kurang. Artinya mungkin saya harus belajar atau belajar pengalaman dari guru yang lain. Jadi rencana saya ingin mengumumkakan permasalahan saya ini dalam kombel atau kelompok belajar. Mungkin di sini akan muncul bermacam-macam ide yang bisa menanggapi kesulitan saya ini, Bu. Berarti Bapak ada permasalahan dan kemudian Bapak bentuk satu kombel Pak ya? Ya, kombelnya sudah ada Pak. Saya akan menyampaikannya dalam kombel. Semoga sukses ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, bila Bapak masih punya kesulitan dalam hal belajar, jangan lupa ya Pak, semoga permasalahan Bapak itu dapat ada jalan keluarnya dan solusinya ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Bu Mel, terpikir solusi lain bagi saya. Ternyata memang saya harus banyak belajar, kemudian bisa mandiri, dan juga harus berbagi belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Bagaimana caranya supaya motivasi siswa ini bisa muncul. Walaupun saya sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang katanya bisa meningkatkan motivasi siswa belajar, ternyata saya belum bisa. Artinya mungkin saya belum begitu pandai menerapkannya, mungkin harus belajar banyak pada yang lebih pandai atau yang lebih berpengalaman.
digunanya kolaborasi antara teman sesama guru ya Pak ya. Dengan adanya Kombel tadi, semua permasalahan yang Bapak hadapi baik itu di dalam kelas maupun dalam menghadapi siswa bisa terpecahkan dan ada jalan solusi dan keluarnya ya Pak ya. Iya benar. Bagaimana perasaan Bapak setelah berbagi cerita atau coaching hari ini dengan saya? Semoga apa yang Bapak pikirkan yang ada dalam kepala Bapak setidaknya tersalurkanlah apa yang ada dalam pikiran Bapak. Dengan adanya komunikasi saya dengan Bu Mel terbuka ide-ide bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah Bapak. Semoga Bapak David apa masalah yang Bapak David hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin saya juga mungkin ada beberapa kekurangan dengan ada pengalaman yang Bapak David mungkin itu kan saya ambil itu sebagai pembelajaran diri saya Pak. Nah mungkin ini Pak karena saya mau masuk kelas lagi nih Pak pembelajaran setelah online jadi waktu saya hanya sedikit Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya sama Bu Mel. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Mel. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan coaching Ibu hari ini. Kemudian saya amati tadi, Ibu sudah melakukan praktek coachingnya dengan baik. Terlihat alur ceritanya tadi kan mengalir seperti air, itu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksinya, tanggung jawabnya sudah ada di situ. Kemudian ya ada yang Ibu ingin sampaikan dari praktek coachingnya kepada Ibu selaku coach tadi, kemudian Pak Devi selaku coach sudah adanya kemitraan di antara Ibu dan Bapak. Kemudian menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari kegiatan coaching Ibu tadi? Terima kasih Pak ya. Indikator keberhasilan dari diskusi tadi di mana Bapak David sebagai coach itu ada permasalahan, kemudian merupakan permasalahannya. Kemudian Pak David juga mencari solusinya setelah coaching dengan saya dan ternyata Bapak David saya bicara ada dalam keduanya mengenai terhadap pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Ya benar Bu, dan Bapak David dapat melakukan rencana dan hasilnya sudah itu. Itu Bu, jadi Pak David menemukan solusinya dulu ya untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Bu sampaikan bahwa Bu Mel ingin meningkatkan kompetensinya yaitu di bidang riset atau keadaan renang. Setelah saya melihat dari pengamatan saya tadi selama kegiatan coaching berlangsung, saya amati bahwa Bu Mel sudah melakukannya dengan baik. Kemudian karena tadi sudah hadir dengan penuh menjadi pendengar setia pada kegiatan coaching ini, dari coach apa yang coach sampaikan sudah Bu Mel perhatikan. Kemudian adanya pertanyaan berbobot dari Bu Mel yang membuat coach itu lebih terbuka dan merasa nyaman. Nah, jadi Bu Mel itu menggali solusi tadi, bukan memberikan solusi. Jadi Bu Mel menggali solusi dari permasalahan yang Pak Devi hadapi tadi. Kemudian juga adanya nampak oleh saya Bu Mel memotivasi dari coach dan melakukan rencana aksi apa selanjutnya yang disusun oleh coach agar hasilnya lebih maksimal nanti. Kemudian jadi begitu kan Bu Mel? Betul. Ya terima kasih Bu Mel selaku coach-nya. Nanti Ibu Mel memperlakukan praktek coaching hari ini memberi pelajaran kepada kita semua. Memang bahwa sebagai seorang coach itu kita harus memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki oleh sebagai coach hingga nanti tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, bukan untuk menghakimi atau malah memberikan solusi nanti, karena sebenarnya coaching itu mencari solusi yang disampaikan oleh coach. Terima kasih Bu Mel. Mungkin kita akhiri dengan Untuk rangkaian kegiatan sesi ketiga, saya akan merasa Dewi sebagai supervisor atau pengamat. Saya David Rizal sebagai coach. saya Aryawati sebagai coach dengan permasalahan yang kami angkat mengenai pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak David, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Mel. Baik Bu Mel. Alhamdulillah, baik Pak David. Untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Arya ya Pak ya. Bagaimana sudah siap Pak? Insyaallah Bu Mel. Nah, berhubung dengan tugas Bapak saya sebagai observer, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan sama Bapak. Yang pertama mengenai praktek Bapak coaching dengan Bu Arya yang dilaksanakan pada hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya sudah siap untuk melaksanakannya. Nah,
Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik ya Pak. Nah baik, untuk selanjutnya proses coaching ini akan diadakan 3 kompetensi ya Pak. Pertama, itu mengenai tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Arya. Kira-kira di bagian bagaimananya akan Bapak gali nanti kan supaya Bu Arya dapat mencari solusinya. Yaitu fokus mendengarkan informasi yang disampaikan Bu Arya, sehingga saya dapat menangkap permasalahan yang dihadapi dan mencoba meninjau potensi diri yang dimiliki Bu Arya agar ia dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Baik Pak, semoga Bu Arya dapat mencari solusinya dan keluarnya terbaik ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, apa yang Bapak ingin lakukan dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin melaksanakan kegiatan coaching ini dengan prinsip kemitraan, yaitu bagaimana praktek coaching ini berjalan dengan baik, dengan daya leluasa, tanpa ada perasaan khawatir atau cemas, sehingga terungkaplah ide-ide baik bagaimana cara permasalahan dan bagaimana solusi. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak antara Bapak dengan Bu Arya. Nah selanjutnya saya persilakan Bapak untuk kegiatan coaching. Dan saya sebagai expert, saya akan mengamati kegiatan coaching Bapak dan apakah sesuai dengan alur cerita. Nah tentunya untuk bagian ini kita akan lihat ya Pak ya, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Arya. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu Arya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Namun ada masalahnya ini Pak. Boleh saya bertanya pada Bapak atau berbicara dengan Bapak hari ini Pak? Oh, silahkan Bu Arya. Insya Allah saya punya waktu hari ini. Iya Pak, saya ada sedikit permasalahan di kelas ini Pak. Saya takut mengganggu waktu Bapak gitu. Oh tidak Bu Arya. Begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetisi saya di dalam pengelolaan kelas ini Pak. Oh jadi Ibu ingin menanyakan bagaimana meningkatkan pengelolaan kelas Ibu? Iya. Kira-kira bagaimana pengelolaan kelas yang menurut Ibu Arya yang diharapkan? Jadi saya ingin lingkungan kelas saya itu kondusif. Saya mengharapkan dengan kemampuan ya saya mengelola kelas tadi, murid-murid bisa belajar dengan nyaman gitu Pak, dengan aman gitu. Apa yang telah Ibu Arya lakukan untuk menciptakan kelas yang kondusif itu? Saya selama ini sebenarnya Pak saya sudah melakukan macam-macam metode. Namun ternyata hasilnya belum efektif ya Pak. Karena masih ada siswa selama pembelajaran itu berlangsung, apalagi selama saya menerangkan masih ada siswa itu yang bergelut bahkan berbicara gitu Pak, bahkan mengganggu temannya gitu Pak. Berarti masih kurang perhatiannya terhadap pembelajaran Pak. Kira-kira kondisi skala Arya, kondisi kelas Arya itu skalanya berada pada angka berapa tuh Pak Arya? Skalanya kalau dilihat sekarang mungkin masih berada di skala 6 gitu Pak. 6 Pak. Ada beberapa siswa ya yang masih kurang perhatiannya terhadap pembelajaran gitu. Kalau boleh tahu kira-kira Ibu Arya dapat meningkatkan sampai skala berapa? Kalau saya harapkan sih saya bisa meningkatkan sampai skala 8 nantinya gitu. Tapi saya harus menemukan solusi yang tepat gitu untuk mengelola kelas saya ini. Kira-kira apa yang telah Bu Arya lakukan untuk mencapai angka skala 8 itu Bu Arya? Kalau saya pertama itu Pak ya, saya sudah melakukan metode yang bervariasi, namun belum juga gitu Pak. Tapi karena adanya pembelajaran diferensiasi yang kita dapatkan selama pendidikan guru penggerak ini, saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut karena ini menyangkut murid yang tadi suka berbicara, suka beribut, mungkin ada hubungannya dengan kompetensi sosial emosional. Jadi saya ingin menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi dan memuatkan kompetensi sosial emosional dalamnya gitu Pak. Apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran itu sebelumnya? Sebelumnya karena saya belum mendapat keilmuan itu Pak, belum saya terapkan Pak. Jadi baru saya dalam tahap perencanaan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memuat KSE itu Pak. Kira-kira Ibu untuk menerapkan itu butuh bantuan
orang lain atau tidak? Tentu saja Pak, saya mungkin bisa dengan teman sejawat saya, dan kebetulan sekarang apalagi dalam tahun ajaran baru ini Pak ya, ada beberapa guru baru yang didatangkan ke sekolah saya. Mereka pun guru penggerak Pak, itu lebih memahami daripada saya. Jadi saya ingin mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran ini di kelas saya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan pembelajaran ini yang berdiferensiasi juga memakai IC itu, mungkin saya bisa mengelola kelas saya lebih baik lagi. Kalau boleh tahu, kira-kira siapa nama ibu yang akan ibu temui untuk mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga bisa mengelola kelas yang baik? Oh iya. Oh harus spesifik ini ya Pak ya? Iya. Oh kalau saya lihat di antara mereka itu dia ada 4 orang nih Pak. Iya. Ada juga 1 orang yang saya lihat lebih apa gitu Pak, lebih ada apanya dibanding yang lain ya Pak ya, karena dia juga sudah penggerak, kemudian sekarang dia sudah pengajar praktik, mungkin lebih ada tingkatan pemahamannya lebih dari saya, mungkin yang itu Pak. Mungkin yang dari itu yang mungkin di samping itu ada yang agak dekat dengan ibu sehingga agak lebih terbuka, kira-kira siapa? Itu gurunya Pak, dia mungkin ya saya lihat dia lebih komunikatif, pendekatannya juga sudah lumayan dengan saya dari awal-awal masuk di sini Pak. Mungkin dengan ibu itu, ataupun saya nyebutkan nama ya Pak. Boleh Pak? Ya, dia namanya Bu Malayati Pak. Mungkin saya akan mendekatkan, ya saya kolaborasi dengan dia terlebih dahulu Pak, berdua dulu kan, nah, baru bisa nanti mungkin saya dengan guru yang lain dalam komunitas belajar saya di sekolah. Tapi ibu itu sudah diketahui sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berhasil ya? Tentu saja Pak. Mungkin karena dia dipilih oleh dinas kemarin ya Pak. Iya. Dengan ada prestasinya Pak, di antara sekian banyak apa gitu Pak, sekian banyak guru penggerak yang lain, dia dipilih ke sini karena kami di sekolah ini menjadi piloting untuk gerakan guru penggerak itu Pak. Jadi saya rasa saya menemukan orang yang tepat untuk itu gitu. Kira-kira sebelum ibu menemui ibu itu atau Bu Mulyati itu apa yang ibu persiapkan untuk menemuinya? Saya persiapkan dulu, tentu saja harus ada rencana RPTPP-nya gitu kan, skenario pembelajaran saya. Jadi saya berdiskusi dengan ibu itu apakah mengenai pembelajaran RPP saya ini apakah sudah tepat atau tidak. Nanti saya akan melaksanakannya di kelas. Mungkin ibu itu saya minta jadi observer saya, dan apakah nanti saya akan mengetahui kan dari observer tersebut pembelajaran saya sudah berhasil atau tidaknya itu Pak. Artinya ibu member RPP di sana sudah menggambarkan bagaimana bentuk kegiatan berdiferensiasi. Benar sekali Pak. Ya. RPP itu saya gambarkan ada kegiatan berdiferensiasinya dan memuat kompetensi sosial emosional yang seperti yang telah kita dapatkan, kan kita baru mendapatkannya ini Pak. Jadi kalau ibu itu sudah pengalaman, mungkin sudah berkali-kali atau dia kan dari angkatan 4 salah, sudah lama di Pak mungkin lebih memahami dari saya kan. Saya akan konsultasi dengan dulu tentang RPP-nya dulu, kemudian mungkin mengatur jadwal yang tepat, kapan dia bisa observasi dengan saya, dan nanti saya akan mempelajari dari umpan-umpan balik yang ibu itu berikan pada saya. Mungkin saya bisa lebih meningkatkan kompetisi saya dalam penggunaan kelas. Kira-kira kapan rencana ibu akan menemui ibu yang bersangkutan? Dalam waktu dekat ini Pak, saya sudah merancang RPP-nya Pak. Jadi saya juga sudah sebenarnya saya sudah agak ngobrol juga dengan dia tentang itu, tapi belum dipastikan jadwal tepat. Mungkin minggu besok atau sudah bisa saya saya lakukan itu. Sudah ada komunikasi sebelumnya? Ya sudah, tapi dalam komunikasi yang pasti tanggal berapa itu belum tahu gitu Pak. Nah, jadi kira-kira dari PBC dan coaching ini apa yang ibu dapatkan terkait dengan pengelolaan kelas itu? Jadi sebenarnya pengelolaan kelas itu selain metode yang kita gunakan gitu Pak ya, dengan mungkin tadi saya seperti apa yang setelah pikir solusi oleh saya, mungkin bukan hanya materinya saja, karena kebutuhan murid itu kan bermacam-macam, gitu kan. Nah, jadi saya terbayang penerapan berdiferensiasi ini dan KSE ini kan, mungkin saya belum menerapkannya selama ini, belum maksimal gitu Pak. Jadi dengan penerapan ini mungkin saya rasa saya bisa meningkatkan lagi hasilnya ke arah yang lebih baik gitu.
Bu, kan Ibu kan punya kesulitan, kemudian Ibu berencana untuk menemui seseorang yang agak paham dengan materi itu. Seandainya ini Bu, setelah Ibu menemui Ibu itu, ternyata Ibu masih merasa kurang puas dengan jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh Ibu tersebut terkait dengan penggunaan kilat. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi selain? Kalau ya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berdua masih kurang puas, Pak, mungkin bisa dibicarakan bersama Kak, dalam forum. Kan? Cari guru yang lainnya lagi. Iya gitu. Dalam komunitas kita kan. Iya. Atau ya kalau bicarakan bersama Pak, mungkin bisa solusinya secara bersama gitu Pak. Mungkin ya. Karena ini internal saya saja dengan ibu itu, mungkin secara berdua. Kalau mungkin masih kurang bagus atau kurang maksimal hasilnya, bisa dibicarakan dalam forum sekolah. Itu kan juga menjadi pembelajaran itu kan menjadi PR bersama gitu Pak. Nah, mungkin ada ibu lain, karena itu kan penilaian pribadi saya terhadap ibu itu, mungkin saja ibu lain ada yang lebih memahami gitu Pak. Bagusnya mungkin saya bicarakan dalam komunitas belajar gitu. Banyak muncul ide-ide dari guru lainnya Bu ya. Betul Pak, betul. Iya, baik Bu. Kira kapan kegiatan komunitas Ibu itu akan disampaikan dalam kegiatan komunitas Ibu? Biasanya komunitas saya itu kan sekali 2 minggu itu Pak. Ini kan pembelajaran sudah berlangsung minggu. Mungkin minggu besok ya Sabtu kan, setiap Sabtu berarti 2 kali sebulan kita membicarakan sesuatu di Kombel gitu. Jadi saya bisa angkat permasalahan saya ini agar dapat anggota-anggota dalam komunitas itu, Kombel kita ini memberikan solusi Pak. Jadi permasalahan saya ini tidak bisa diselesaikan secara pribadi atau berdua saja, saya angkat lagi menjadi masalah kelompok, karena dengan bersama kita mungkin bisa menyelesaikan masalah itu gitu Pak. Saya doakan Ibu ya, semoga ide-ide ataupun pandangan-pandangan yang muncul dari Ibu Murniati ataupun dari guru-guru lainnya dapat membantu Ibu dalam menciptakan pengenalan kelas yang baik Ibu ya. Amin, sesuai dengan tujuan Ibu dalam pembelajaran. Ya, semoga Pak, semoga saya bisa meningkatkan lagi, dan ini mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik ya Pak. Oke Bu. Dan seandainya masih ada permasalahan yang Ibu alami, kemudian saya bersedia kalau seandainya Ibu mau untuk berbagi cerita dengan saya. Nanti kita atur lagi jadwal di lain waktu ya Pak. Kalau saya permasalahan lain, mungkin saya akan berbincang lagi dengan Bapak, karena saya merasa sangat senang, saya lega tadi sudah bisa mengutarakan permasalahan saya, dan Bapak bisa menggali saya untuk menemukan solusinya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin di lain waktu bisa mengatur jadwal lagi supaya kita bertemu, bisa melakukan coaching lagi Pak. Untuk tujuan pembelajaran lebih baik itu ya. Ya, amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Saya beri untuk Pak David sebagai coach. Saya perhatikan tadi saya sebagai saya bahwa Ibu Arya sudah menemukan solusi ya Pak terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kelas Ibu Arya. Nah itu saya lihat Bapak dengan Ibu Arya itu terlihat alur ceritanya Pak, seperti air mengalir ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Arya. Dan kemudian ada yang ingin saya sampaikan dalam praktek coaching ini, Bapak selaku sebagai coach itu menurut saya telah berhasil menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Arya. Dan apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi menurut Bapak ya? Keberhasilan dari diskusi tadi Bu, coach atau rekan sejawat bisa menemukan solusinya terkait permasalahan. Oke Pak, baik Pak. Jadi sudah ada rencana aksi dan solusinya dari Ibu Arya ya Pak ya, dalam terhadap permasalahan yang ada. Kemudian tadi Ibu Arya saya sampaikan bahwa ada pengembangan kompetensinya ya Pak ya. Bapak sudah mendengarkan dengan baik tentang permasalahan Ibu Arya. Kemudian Bapak menjadi pendengar yang setia pada praktek coaching ini, dan Bapak juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Arya dengan santainya dapat bercerita kepada Bapak terhadap permasalahannya itu. Kemudian Bu Arya merasa nyaman ya, terhadap permasalahan Bu Arya tadi. Kemudian Bapak juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksesinya yang telah disusunnya Pak.
Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Bapak sebagai coach dan saya sebagai observer dalam praktek coaching hari ini, kemudian dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa untuk menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang harus sehingga terciptanya solusi ya Pak ya dari permasalahan yang dihadapi oleh dua area. Nah, akhir kata saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan merefleksikan diri saya sebagai supervisor, di mana saya sebagai supervisor itu sebagai pengamat dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh seorang coach kepada coachee, di mana sebagai supervisor ini saya akan mengamati dari perencanaan yang akan dilakukan oleh coach, kemudian identifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coachee, kemudian kegiatan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan observer yang dilakukan oleh coach terhadap coachee. Kemudian saya sebagai coach itu merefleksikan diri saya ketika saya sebagai coach itu saya memiliki kesempatan dan berperan penting terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian saya menjadi pendengar yang baik dan saya dapat berbagi cerita dengan si coachee terhadap permasalahan yang dihadapi si coachee agar si coachee menemukan solusi dan jalan keluarnya. Kemudian saya sebagai coachee, di mana refleksi yang saya lakukan, saya sebagai coachee adalah saya dapat menceritakan semua permasalahan yang terjadi dalam diri saya ketika sudah penuh dalam pemikiran saya harus berbagi cerita dengan rekan sejauh saya dan saya menemukan solusi dan jalan keluarnya. Kemudian saya dapat berpikir dengan tenang dan mencari jalan keluarnya apa yang terjadi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Dan itulah refleksi saya terhadap saya bertindak sebagai supervisor atau observer, kemudian saya sebagai coach dan saya sebagai coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryawati akan menyampaikan refleksi supervisi kegiatan coaching yang telah kami lakukan tadi. Pertama, refleksi saya sebagai supervisor atau pengamat. Saya sebagai supervisor atau pengamat tadi mengamati berjalannya kegiatan coaching yang mana saya mendapatkan pembelajaran dari proses coaching yang saya amati tadi. Yang mana kegiatan coaching berpegang pada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kegiatan ini saya amati bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil dari pra-supervisi yang telah saya laksanakan pada coach sebelum coach melakukan kegiatan coaching. Nah, setelah supervisi juga saya menyampaikan pengamatan saya terhadap acara kegiatan coaching tersebut dengan objektif dan sesuai dengan apa yang telah coach dan coachee lakukan selama kegiatan supervisi berlangsung. Selanjutnya, saya sebagai coach dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi, sebagai coach saya melatih kompetensi saya untuk membantu coachee dalam menemukan solusi dari permasalahan yang coachee hadapi. Dan selama kegiatan coaching saya sebagai coach dapat mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan present atau kehadiran penuh. Sehingga kompetensi yang harus dimiliki coach dalam kegiatan coaching itu dapat saya kuasai dan dapat saya tingkatkan dengan adanya kegiatan coaching yang telah saya lakukan tersebut. Selanjutnya, refleksi saya sebagai coachee, yaitu dari kegiatan coaching yang telah dilaksanakan tersebut, tadi saya dapat melakukan komunikasi dengan baik.
karena telah adanya kemitraan atau hubungan yang telah dijalin oleh coach dengan saya. Jadi dengan sikap terbuka dari coach dan pertanyaan-pertanyaan menggali serta berbobot dari coach, saya merasa dapat menggali solusi dari pemikiran saya sendiri dan saya merasa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, tidak adanya dengan adanya coach yang mendengarkan dengan aktif, dengan baik dan menyatakan kehadiran penuh selama kegiatan coaching, saya sebagai coach juga merasa sangat terbantu dan dapat terciptanya alur tirta yang diharapkan dari kegiatan coaching tersebut, yang mana permasalahan-permasalahan yang saya rasakan mengalir seperti air dan solusi yang saya dapatkan juga merupakan pemikiran-pemikiran yang digali dan dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan menggali dari coach selama kegiatan coaching berlangsung. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya David Rizal dalam sesi coaching ini pertama bertindak sebagai supervisi. Di sini saya melihat bahwa dialog yang dilakukan oleh Ibu Arya sebagai coach dan Ibu Kamela Saridewi sebagai coach telah berjalan dengan baik. Di mana di sini menerapkan prinsip-prinsip tirta, yaitu adanya kemitraan, kemudian dilaksanakan menggunakan proses kreatif dan memaksimalkan potensi diri coach. Dalam pembicaraan ini diawali dengan keakraban, kemudian menjalin kedekatan dan hubungan kekeluargaan, dan menjalin kepercayaan, yang semuanya merupakan bagian dari kemitraan. Kemudian proses kreatifnya pembicaraan ini berjalan secara baik dan lancar, seperti alur tirta, yaitu seperti air mengalir. Pertanyaan disusun secara sistematis berdasarkan informasi yang didapatkan dari coach. Kemudian saya sebagai coach, dalam hal ini saya sebagai coach atau sebagai penanya telah berusaha menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai oleh pembicara coaching, yaitu dalam hal ini ada permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Aryawati, yaitu bagaimana mengelola kelas secara baik. Dan ia telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengelola kelas secara baik, yang bisa mendorong siswanya aktif dan kreatif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, tapi dia mengalami permasalahan, dan dalam hal ini saya sebagai coach telah berusaha menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh Bu Aryawati, dan Bu Aryawati telah melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti dia ingin berkonsultasi terkait bagaimana menciptakan pengelolaan kelas yang baik kepada guru-guru yang telah berpengalaman. Kemudian juga dia ingin untuk menyampaikan usulan-usulan tersebut kepada dalam kegiatan Kombel agar munculnya ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang bisa dipedomaninya bagaimana menerapkan kegiatan pembelajaran yang baik, menciptakan pembelajaran yang baik di kelas. Kemudian saya sebagai coach, yaitu di sini saya merasa lega karena setelah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terkait dengan bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, sehingga dan coach telah menanggapinya secara positif, kemudian menuntun saya untuk menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Sehingga saya
akhirnya dapat menemukan langkah atau strategi untuk mengatasi permasalahan itu secara baik. Demikianlah video singkat terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Semoga video singkat ini bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.